hingga pengiriman ke unit metalurgi Muntok. Kerjasama tersebut sah dan berjalan dengan baik. Kami bekerja maksimal untuk memenuhi kewajiban-kewajiban yang tertuang dalam kerjasama. Selama perjanjian berlangsung tidak pernah ada komplain dari PT Timah, artinya kami bekerja dengan baik dan tertib. Kami tidak melihat adanya persekongkolan dalam hal ini dan niat jahat dalam hal ini, Yang Mulia. Selain daripada itu, mohon menjadi perhatian bagi Majelis Hakim yang terhormat bahwa dalam surat tuntutan saya dituduhkan menerima pembayaran atas biji timah sebesar 1,8 triliun. Padahal dari rekapitulasi keuangan dari CV BCA tahun 2018 sampai tahun 2020 yang dapat diketahui adalah sebagai berikut. A. Penerimaan pembayaran dari PT Timah Tbk atas biji timah adalah 1,288 triliun. Pembayaran perolehan biji timah kepada masyarakat penanggapan adalah 1,281 triliun. Pembayaran bunga bank atas fasilitas financing yang bunganya kita biayain adalah 8,975 miliar. Sehingga dari data-data tersebut diketahui bahwa CV BCA tidak mendapatkan keuntungan, bahkan justru terdapat kerugian sebesar 1,770 miliar. 1,77 miliar, maaf. Sehingga tuduhan yang diberikan jaksa penuntut umum kepada saya terkait memperkaya diri sendiri atau pihak lain sungguh tidak berdasar dan semena-mena, karena bukannya kami menerima keuntungan, tapi kami harus menombok atas atau menanggung kerugian untuk memperoleh biji timah. Sebagaimana diketahui dalam fakta persidangan bahwa PT Timah Tbk cenderung lama dalam melakukan pembayaran, sehingga mereka menawarkan kepada PT SIP untuk mengikuti program financing yang mereka adakan dengan bank-bank supaya pencarian dana untuk pembayaran lebih cepat, namun ketentuan seluruh bunga yang timbul atas pencarian tersebut harus ditanggung oleh PT SIP. Maka dari itu saya meminta kepada Majelis Hakim yang mulia untuk dapat melihat seluruh fakta-fakta yang terungkap di persidangan ini secara menyeluruh sehingga dapat melihat kebenaran yang sejati. Jika ada penyelewengan dan penyalahgunaan di balik kerjasama ini, Yang Mulia, adanya komisi, fee, CSR atau apapun namanya itu, saya sama sekali tidak mengakui, Yang Mulia. Saya hanya bekerja dan fokus mematuhi kewajiban saya sebagaimana tertuang dalam perjanjian. Itulah dua hal penting yang harus saya sampaikan karena menyangkut langsung pada diri saya, Yang Mulia. Dan ini pasti akan mempengaruhi keterlibatan dan peran saya dalam peristiwa ini. Saya mohon kiranya Majelis Hakim dapat mempertimbangkan semuanya secara adil dan bijak atas keterlibatan saya tersebut. Majelis Hakim yang saya hormati, terkait dengan CV Raja Wali Total Persada, selanjutnya saya sebut sebagai CV RTP. Pada awal Januari 2019, saya mendapat informasi dari Bapak Suwito Gunawan bahwa akan ada tambahan asupan biji timah untuk dilebur di smelter PT SIP dari CV RTP yang mendapat SPK dari UPDP PT Timah Tbk. Untuk administrasi pengurusan SPK dan pengiriman biji timah serta penagihan kompensasi biji timah dilakukan sendiri oleh staf CV RTP dan tidak ada kaitannya dengan PT SIP. Dengan kata lain, PT SIP hanya melaksanakan peleburan dan pemurnian atas biji timah yang diterima dan menyerahkan hasil pengolahan serta penagihan biaya peleburan ke PT Timah Tbk. Saya juga sangat menyayangkan bahwa jaksa penuntut umum sama sekali tidak mendatangkan pihak-pihak yang terkait dan mengetahui CV RTP terkait kerjasama dengan PT Timah Tbk. Sebaliknya, pihak yang didatangkan adalah saudara Agustiono, hanyalah pihak yang hanya berada dalam kepengurusan selama 2 minggu setelah pendirian CV RTP. Lalu mengapa semuanya harus dibebankan kepada PT SIP? Saya merasa ada ketidakadilan di sini, bahwa jaksa penuntut umum sama sekali tidak melakukan pemeriksaan secara menyeluruh pada pihak-pihak terkait dari CV RTP. Bahkan hanya saya dan Bapak Suwito Gunawan yang berada di kursi pesakitan ini. Jaksa penuntut umum hanya melimpahkan semuanya kepada pihak kami, baik saya maupun Bapak Suwito Gunawan. Padahal telah secara jelas dan nyata PT SIP tidak memiliki hubungan sama sekali dengan CV RTP. Lalu mengapa kami yang harus menanggung perbuatan yang dilakukan oleh CV RTP? Mengapa bukan pihak dari CV RTP sendiri yang harus bertanggung jawab?
Setelah pelaksanaan pengelolaan sebagaimana kerjasama sewa menyewa peralatan pengelolaan berlangsung sekitar 1 bulan dengan kualitas logam sebagaimana sebagaimana tertera dalam kerjasama PT Timah TBK, minta dilakukan penerimaan logam tengah dengan persyaratan kadar SN dan kadar pemotor sesuai ketentuan yang diatur dalam Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 53 Tahun 2018 tanpa mengurangi syarat recovery minimum dan material balan, sehingga ditetapkan dalam perjanjian kerjasama dengan alasan karena kapasitas pemurnian yang dimiliki oleh unit metalurgi Muntok tidak mencukupi untuk memenuhi target ekspor. Adapun untuk pekerjaan pemurnian tersebut diberikan tambahan biaya jasa pemurnian sebesar $255 per metrik ton logam timah murni batangan, di mana ukuran dari cetakan balok timah murni batangan masih dalam ukuran 1 ton dan akan dilakukan cetak ulang sesuai dengan standar ukuran Permendak Nomor 53 Tahun 2018 oleh unit metalurgi Muntok. Seperti telah terungkap di persidangan bahwa biaya pemurnian ini adalah harga yang wajar dan biaya yang harus dikeluarkan oleh PT Timah TBK apabila mereka melakukan pemurnian sendiri. Kerjasama sewa menyewa peralatan pengelolaan terus berjalan dan beberapa kali terjadi revisi harga pengelolaan menjadi ekuivalen $3.200 per ton, kemudian $2.700 per ton, dan terakhir adalah $2.500 per ton timah murni batangan, ya, di luar biaya pemurnian atas permintaan PT Timah karena terus menurunnya harga logam timah dunia akibat COVID-19. Untuk asupan biji timah dari CVBJA terus berlangsung dengan setiap 3 bulan sekali diperpanjang oleh UPDB PT Timah. Kerjasama berlangsung sampai dengan akhir tahun 2020 dan diberhentikan sementara dengan nomor surat 4902 tahun 19 November 2020 dan diberhentikan secara permanen pada pertengahan tahun 2021 dengan surat pengakhiran nomor 2712 tertanggal 1 Juli 2021 disebabkan karena asupan biji timah terus menurun akibat COVID-19. Pelaksanaan skema kerjasama sewa menyewa peralatan pengelolaan timah serta pelaksanaan penerimaan biji dilaksanakan sesuai dengan SOP yang ditetapkan oleh PT Timah TBK dan mengacu pada persyaratan yang tertuang dalam surat perjanjian kerjasama. Kerjasama ini menjadi penting bagi kami, ya, sebagai dasar kami dalam bekerja dalam pelaksanaannya telah memenuhi syarat dan ketentuan. Karena PT Timah TBK juga terlibat dalam memonitor dan mengawasi pekerjaan kami seperti: 1. PT Timah TBK menempatkan staf dari divisi UPPM yang ditempatkan di PT SIP untuk mengawal kerjasama ini. Yang kedua, PT Timah TBK menempatkan pengawas produksi atau wasprod dan security yang ditempatkan di PT SIP untuk memastikan bahwa pelaksanaan kerja sesuai dengan SOP yang telah ditetapkan. Ketiga, setiap bulan dilakukan rekonsiliasi, yaitu stok omnam hasil kerjasama pengelolaan. Keempat, setiap akhir bulan dilakukan pemeriksaan dan perhitungan jumlah persediaan oleh staf UPPN PT Timah TBK. Dan yang kelima, setiap periode tertentu, yakni 3 bulan sekali, Satuan Pengawas Internal atau SPI PT Timah melakukan audit atas pelaksanaan kerjasama tersebut dan tidak pernah ada satu kali pun teguran yang kami terima atas prestasi yang kami laksanakan sehubungan dengan kerjasama dengan PT Timah TBK tersebut. Dalam kapasitas saya sebagai Direktur PT SIP, tugas utama saya dalam konteks kerjasama pengelolaan dengan PT Timah TBK adalah memastikan bahwa pelaksanaan kerja telah memenuhi hal-hal yang tertuang dalam perjanjian, serta bertanggung jawab atas A. pelaksanaan operasional perusahaan yang meliputi perizinan, B. operasional teknis penambangan, C. peleburan dan ekspor, D. keuangan operasional, dan E. sumber daya manusia. Sedangkan untuk pengeluaran keuangan non-operasional adalah merupakan kewenangan komisaris, dalam hal ini Bapak Swito Gunawan sekaligus sebagai pemilik perusahaan. Pengeluaran keuangan operasional adalah tanggung jawab saya, yang meliputi gaji karyawan, pembelian material pembantu peleburan, pembayaran kepada mitra untuk biji timah, suku cadang alat pertambangan dan peleburan, dan program pemberdayaan masyarakat atau PPM dilakukan dengan mengikuti SOP yang berlaku di PT SIP dan dicatat sebagai pengeluaran perusahaan oleh tim akuntansi perusahaan.
Sebagaimana pengeluaran non operasional adalah tanggung jawab komisaris seperti pembayaran dana taktis, B. Pembayaran melalui transfer kepada pihak lain di luar keperluan operasional terutama kepada PT Quantum Skyline Exchange. Saya baru mengetahui di fakta persidangan dan Bapak Suwito Gunawan yang memerintahkan transfer tersebut sebagaimana BAP saudari Yulia tertanggal 5 Maret tahun 2024 dan pada sidang tanggal 25 September 2024. Bapak Hakim yang mulia, atas nama agama yang saya anut, saya betul-betul baru mengetahui adanya istilah CSR atau pemberian fee, komisi atau apapun namanya. Saya baru tahu dalam persidangan ini. Karena pengeluaran non operasional memang tidak lewat saya dan tidak dibutuhkan adanya formulir pengajuan sebagaimana SOP yang saya buat di PT SIP. Sebagai direktur PT SIP yang mulia, saya mendapat gaji dan tunjangan serta bonus yang kisarannya antara 40 juta sampai 50 juta per bulan. Dan tidak ada aliran dana lain selain hal tersebut. Majelis Hakim yang dirahmati oleh Allah SWT. Sebagaimana disampaikan tersebut di atas, bahwa saya selaku Direktur PT SIP menyampaikan bahwa 1. Tidak ikut serta melakukan pertemuan dan merancang kerjasama termasuk di dalamnya dalam penentuan harga sewa, termasuk tidak mengikuti pertemuan-pertemuan di Jakarta dengan pelaku usaha smelter lainnya dan direksi PT Timah Tbk sebagaimana BAP Tamron 26 Januari 2024 pernyataan nomor 8. Kemudian yang kedua, substansi perjanjian sudah ditetapkan oleh PT Timah Tbk baik bentuk skema kerjasama maupun harga sewa smelter serta mekanisme kerjasama yang menyertanya termasuk perintah PT Timah Tbk untuk membentuk CV sebagai mitra pengkoordinir tambang rakyat di wilayah IUP PT Timah. Yang ketiga, sebagai profesional yang mulia, saya memastikan pelaksanaan kerjasama dengan PT Timah Tbk sesuai dengan apa yang tertuang dalam perjanjian yang telah saya tanda tangani dan menghindari terjadinya wan prestasi serta mengikuti SOP yang ditetapkan oleh PT Timah Tbk baik dari sisi penerimaan biji timah maupun proses pengelogaman dan penyerahan logam kepada PT Timah Tbk. Pelaksanaannya selalu didampingi oleh dan diawasi oleh staf PT Timah Tbk yang ditempatkan di lokasi smelter milik PT SIP. Yang keempat, penerimaan pembayaran dari PT Timah Tbk didasarkan pada prestasi kerja yang dibuktikan dalam berita acara pengiriman logam dan tagihan atau invoice dibuat berdasarkan perhitungan pembayaran serta sewa peralatan proses pengelogaman yang di dalamnya termasuk PPh 23 yang harus dibayar dan yang dibuat oleh UPPM PT Timah Tbk berdasarkan BAP tersebut. Penerimaan pembayaran tersebut diterima dari rekening perusahaan, bukan rekening pribadi saya. Saya tidak memberikan modal kepada para pengumpul dan penambang sebagaimana yang didakwakan pada saya. Yang keenam, saya tidak mengetahui atau tidak dilibatkan maupun tidak diberitahukan oleh Bapak Suwito Gunawan maupun staf keuangan atas pengeluaran dana di luar keperluan operasional, khususnya pengiriman dana kepada PT Quantum Skyline Exchange sebagaimana kesaksian Bapak Suwito Gunawan pada tanggal 31 Oktober 2024, Saudara Yulia tanggal 12 September 2024 dan Saudara LC 6 November 2024, juga Saudara Helena sendiri tanggal 28 November 2024. Yang ketujuh, saya tidak mengenal Saudara Harvey Muiz dan Saudara Helena dalam perkara ini. Yang kedelapan, melaporkan segala kegiatan operasional PT SIP kepada Bapak Suwito Gunawan selaku komisaris sekaligus sebagai pemilik perusahaan. Yang kesembilan, CV RTP bukanlah bagian dari PT SIP maupun CV BCA. Majelis Hakim yang saya muliakan, perkara tata niaga timah ini yang saya alami dan perusahaan kami alami ini sangat berdampak pada tata kehidupan saya, baik internal maupun eksternal. Secara internal yang mulia, bahwa dengan tutupnya operasional perusahaan dan telah dilakukan penyitaan terhadap pabrik peleburan, maka sumber penghidupan semua karyawan perusahaan telah hilang. Sekitar 200 karyawan masih dalam status dirumahkan dan belum ada kejelasan akan status karyawan selanjutnya karena masih menunggu penyelesaian perkara yang sedang berlangsung ini.
Juga apabila sudah harus dilakukan pemutusan hubungan kerja secara permanen, maka harus dibayarkan hak-hak karyawan sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku. Demikian juga dengan saya pribadi yang mulia, dalam keadaan ditahan, tidak bisa mencari nafkah sebagaimana seharusnya. Sementara saya ada tanggungan yang harus diberi penafkah dan anak yang masih sekolah. Sebagai pimpinan perusahaan pun saya dalam posisi yang sulit. Karena selain saya harus menghadapi perkara yang saya alami ini, juga harus memikirkan bagaimana keadaan nasib para karyawan perusahaan yang saat ini masih belum jelas bagaimana keberlanjutan daripada perusahaan.